Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, dan juga selamat malam dimanapun teman-teman berada. Silakan kami dari tim PBL TRPL 506 yang beranggotakan saya, Mufasina Hakalianti, Ahmad Gulam Zaki, Muhammad Afif Al-Fawas, Miftahul Fazra, dan juga Tabina Rahma. Yang pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas sebuah pertanyaan menarik, yaitu mengapa ada startup besar yang awalnya tanpa sangat menjanjikan nih teman-teman, tapi pada akhirnya startup tersebut gagal total. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengulik terlebih dahulu tiga penyebab utama yang memang sering banget muncul. Yang pertama itu adalah membuat produk yang tidak dibutuhkan oleh pasar. Contohnya nih, Juicero. Mereka jual sebuah mesin jus harga $700. Padahal yang fungsinya hanya untuk memeras kantong jus. Yang sebenarnya hal ini bisa dilakukan dengan tangan kita sendiri gitu teman-teman. Nah, hal serupa juga terjadi pada Quirky, yang dimana banyak produknya memang terlihat keren, tapi tidak ada yang benar-benar dibutuhkan oleh pasar. Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwasannya inovasi tanpa kebutuhan nyata itu hanya akan berujung kepada kegagalan. Yang kedua, model bisnis yang tidak sehat. Dilihat dari kasus MoviePass, mereka menawarkan tiket bioskop tanpa batas dengan harga yang murah. Awalnya terdengar menarik, tapi pada akhirnya itu merugikan perusahaan dan pelanggan. Fisker Otomotif juga demikian. Mereka menjual mobil mahal, namun kualitasnya buruk dan penuh cacat. Dari sini kita belajar bahwa ide inovatif tidak akan bertahan lama jika ditopang dengan model bisnis yang tidak sehat. Yang ketiga, kebohongan dan kurangnya integritas. Kasus Theranos adalah contoh paling ekstrim. Pendirinya mengklaim memiliki teknologi revolusioner yang bisa mendeteksi ratusan penyakit hanya dari setetes darah. Kenyataannya, teknologi itu tidak pernah ada. Seluruh perusahaan dibangun di atas kebohongan untuk menipu investor, mitra, dan publik. Jadi, tanpa transparansi dan kejujuran, inovasi sehebat apapun akan runtuh. Oke, kita lanjut tentang kenapa inovasi mereka gagal. Kalau kita menarik kesimpulan, startup gagal bukan sekadar karena idenya buruk, tetapi karena cara mereka berinovasi yang salah, seperti produk bisa gagal karena tidak divalidasi pasar. Mereka menciptakan solusi untuk masalah yang tidak nyata. Yang kedua, bisnis bisa gagal karena tidak punya fondasi yang sehat. Model bisnisnya hanya indah di atas kertas, tapi rapuh dalam eksekusi. Yang ketiga, kepercayaan bisa runtuh karena tidak adanya transparansi dan integritas. Mereka membangun narasi hebat di atas kebohongan. Jadi, bukan soal kreatif, tetapi karena inovasi mereka tidak terkoneksi dengan realita pasar, model bisnis, dan etika. Yang terakhir, bagaimana seharusnya inovasi itu dapat dilakukan? Ada beberapa prinsip penting dalam menjalankan inovasi yang sehat. Yang pertama, fokus pada nilai nyata bagi pelanggan. Mulailah dengan memahami kebutuhan pasar dan jangan hanya membuat sesuatu yang terlihat keren. Yang kedua, uji coba dan iterasi yang cepat. Biarkan pengguna awal memberi masukan, lalu perbaiki produk berdasarkan feedback yang kita dapat. Yang ketiga, bangun model bisnis yang berkelanjutan. Fokuslah membangun model bisnis yang berkelanjutan yang tujuannya bukan hanya untuk tumbuh paling cepat, tapi untuk bertahan paling lama. Yang keempat, utamakan kualitas. Ide brilian akan sia-sia jika eksekusinya buruk, terutama di industri yang menyangkut kepercayaan dan keselamatan. Yang kelima, jaga transparansi dan integritas, karena kepercayaan dari pelanggan dan pasar adalah aset paling berharga yang tidak bisa kita beli. Nah, teman-teman, pada akhirnya inovasi itu bukan mengenai seberapa canggih idenya, melainkan seberapa nyata dampaknya bagi orang-orang yang menggunakannya. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.